Halo, selamat datang di tutorial pelaporan SPT menggunakan aplikasi ISPT PPH Masa Pasal 22 bersama saya, Sekar Larasati, dan NPM saya 1206287124. Baiklah, selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama sebelum kita menggunakan aplikasi SPT PPH Masa Pasal 22, kita harus menginstal aplikasi SPT PPH Masa Pasal 22 itu dulu. Nah, untuk kalian itu harus memiliki data instalannya terlebih dahulu. Nah, data instalannya, kita cari dulu data instalannya. Nah, di sini ada instalan ISPT. Di sini ada banyak data instalan ISPT. Nah, kita pilih yang instalan ISPT PPH pasal 22 yang versi terbarunya, yaitu versi 2.1. Sini kita pilih, kita ekstrak. Caranya ini ekstrak file. Oke. Nah, sudah. Kita buka ekstrakannya, kita buka. Nah, di sini ada install ISPT PPH pasal 22 versi 2.1. Kita klik dua kali. Dan yes. Nah, di sini kita klik next, 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 dan install. Nah, ini sedang proses penginstalannya. Dan finish. Nah, ini udah selesai penginstalannya. Kalau kita pengen lihat hasil instalan kita, caranya sini all program. Kita cari ISPT PPH Masa. Nah, di sini udah ada PPH pasal 22 versi 2.1-nya. Ini dia, kita klik. Nah, ini adalah ISPT PPH Masa pasal 22. Nah, di sini dia bilang harus connect to database, sedangkan kita belum punya database-nya ya kan? Maka kita buat dulu database-nya. Cara buat database itu gimana sih? Nah, caranya itu dengan cara kita buka My Computer, kita pilih data J, kita cari program file. Nah, di sini juga kita cari folder DJP. Kemudian di sini ada folder ISPT PPH Masa 22. Kita buka. Nah, di sini ada database kan? Kita buka database-nya. Nah, database ini kita copy aja. Kita copy, kita pindahkan ke folder yang kita inginkan. Sini kita pilih folder PPH pasal 22 ya. Kita paste. Nah, udah kita paste kan? Nah, database ini kita ganti dengan nama PT yang ingin kita kerjakan, PPH pasal 22-nya. Kita lihat di contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Di sini ada PT Pita Indah. Nah, PT Pita Indah, maka database-nya kita akan ganti dengan nama PT Pita Indah. Cara cepatnya, ini kita copy aja nama PT-nya. Kita rename database-nya. Nah, ini kita klik kanan. Nah, sudah diganti, kita enter. Sudah jadi database-nya tadi udah kita pindahkan ke folder. Nah, untuk memasukkan ke dalam program ISPT, caranya kita ke control panel, administrasi tools. Nah, kita pilih data search. Nah, di sini ada sistem DSN, kita add. Nah, kita pilih itu data yang ini access driver yang .mdb yang ini. Kita pilih database search. Nah, kita pilih tempat penyimpanan database tadi di database di PPH pasal 22. Nah, kita pilih PT yang tadi kita udah buat database-nya dan kita oke. Kita tulis lagi di sini nama PT-nya, yaitu nama PT Pita Indah. Sudah. Ini kita oke dan oke. Nah, kita sudah mengkonekkan database-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buka ISPT-nya.
Caranya tadi all program, kita cari SPT masa. Kemudian kita pilih PPH pasal 22-nya ini, kita buka lagi. Nah, tadi kan kita udah buat database-nya. Berarti udah ada dong di sini. Nah, kita coba kita cari database yang udah kita konekin tadi. Nah, sudah muncul kan PT Pita Indah. Sudah. Kita buka PT-nya. Nah, di sini SPT meminta memasukkan NPWP dari perusahaan. Kita lihat di soal. Nah, sebelumnya kita baca dulu soalnya. Di sini ada PT Pita Indah. PT Pita Indah adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kosmetika. PT Pita Indah telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan juga mempunyai angka pengenal impor. Nah, di sini ada nama PT-nya, PT Pita Indah, alamat, kode pos, NPWP, nomor telepon, nomor fax, email direktur utama, NPWP, dan ini transaksi-transaksinya pada bulan Februari 2014. Nah, nanti data-data ini akan kita masukkan semuanya ke dalam SPT PPH masa pasal 22. Nah, pertama-tama yang diminta oleh SPT adalah NPWP dari perusahaan. Ini NPWP-nya kita masukkan, kita ketik 01 001 600 4 003 001. Nah, kita udah masuk. Nah, langsung muncullah di sini adalah profil wajib pajak yang harus kita isi. NPWP sudah terisi, maka kita selanjutnya akan mengisi nama wajib pajaknya. Nama wajib pajaknya PT Pita Indah. Cara seperti ini kita copy aja. Di sini kita paste. Nah, di sini ada alamatnya, diminta juga. Kita copy lagi. Kita paste. Nah, di sini ada kode pos, kota dan kode pos. Nah, kotanya kota Jakarta. Di sini kode pos yang diminta dalam soal. Ini kode posnya. Kode posnya 13220. Nah, di sini nomor teleponnya adalah ini, kita copy aja, klik kanan paste, kemudian ada nomor faxnya juga kita copy aja, kita paste di sini. Nah, di sini ada alamat email, kita lihat di soal juga ini alamat emailnya, kita copy, kita paste. Nah, jenis WP-nya bukan pemungut karena nanti dia akan dipungut oleh bendahara. Nah, di sini NPWP penandatangan. Nah, di sini sudah tertera kan nama direktur utamanya. Nah, kita mau lihat nih contoh NPWP nyatanya kalau direktur Sakarasati ini memiliki NPWP sah. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah kartu NPWP-nya direktur jenderal pajak. Nah, ini NPWP-nya dan namanya Sakarasati, tinggalnya di Jalan Haji Ten, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini contoh dari NPWP. Nah, sudah benar, berarti kita masukkan saja NPWP-nya. Kita copy saja. Kita akan ke SPT. 25 177 823 903 sudah. Nah, penandatangannya yaitu direktur utamanya ya, Sakarasati. Kita masukkan ke sini. Nah, nama kuasanya tidak ada, maka dikosongkan saja. Nah, pendatangan bukti fotonya itu adalah sama dengan pendatangan SPT, kita checklist. Nah, di sini jabatannya tadi apa? Direktur utama. Direktur utama. Sudah, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan.
Nah, username-nya itu untuk masuk ke dalam ISPT itu username umumnya adalah administrator. Nah, dan passwordnya adalah 123. Masuk ke dalam SPT. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Di sini adalah transaksi. Kita lihat. Berikut adalah beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Pita Indah pada bulan Februari 2014. Maka di SPT kita buat di sini program buat SPT baru karena kita baru membuat SPT. Tadi masa pajak transaksinya yang sedang dilakukan adalah bulan Februari tahun 2014 kita buat. Oke, berhasil dibuat. Nah, di sini saya jelaskan dulu isi SPT PPH pasal 22 itu ada apa aja sih. Di sini ada program, itu ada buat SPT baru kalau kita belum sama sekali menggunakan SPT atau kita mau buat bulan yang baru lagi. Nah, di sini ada buka SPT yang ada. Contohnya tadi kita udah buat bulan Februari ya. Nah, ini bisa kita buka lagi gitu. Buka SPT untuk diedit kembali atau buka buat pembetulan seperti itu. Nah, di sini ada SPT PPH. Isinya di sini ada bukti pungut PPH pasal 22. Nah, ini buat untuk industri atau eksportir tertentu atau untuk industri atau importir BBM, gas, dan pelumas atau atas pembelian barang oleh badan tertentu yang ditunjuk. Nah, di sini ada juga daftar surat setoran pajak PPH pasal 22. Nah, ini atas pembelian barang oleh bendaharawan. Ini. Dan selanjutnya di sini ada daftar setoran. Nah, di sini ada oleh Bank Devisa dan bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk atau yang dibayarkan sendiri. Selanjutnya di sini ada SPT Tools. Di sini ada hapus SPT. Di sini ada menu cetakan kalau kita sudah memasukkan data-datanya semuanya di SPT PPH. Nah, ini lapor data SPT ke KPP untuk laporan setelah kita mengisi data SPT PPH kita tadi. Nah, di sini ada utility. Utility itu isinya apa aja sih? Di sini ada profil wajib pajak, terus ada referensi. Nah, referensi ada lawan transaksi, nomor bukti potong, jenis komoditi migas, antar pelayanan pajak. Nah, di sini ada setting tarif. Nah, tarif PPH pasal 22-nya ada di sini semuanya. PPH atas impor dengan angka pengenaan impor atau API itu 2,5%. Kemudian yang kedua ada PPH atas impor tanpa angka pengenaan impor atau non API itu 7,5%. Terus kemudian ada industri semen itu 0,25%, industri kertas 0,1%, industri baja ada 0,3%, industri otomotif 0,4%, industri atau eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan 1,5%, BBM, gas, dan pelumas itu 0% karena dia final, dan BBM, gas, dan pelumas tidak final juga 0, dan BUMN tertentu 1,5%, dan farmasi 0,3%. Selanjutnya di sini ada impor data. Impor data itu adalah memasukkan data ke dalam SPT gitu. Nah, kalau ekspor data itu mengeluarkan data dari SPT. Ini set username yang tadi yang administrator dan password 123 itu bisa kita ganti untuk menjaga kerahasiaan isi SPT kita. Di sini ada help, isinya ada konten, search for help, ada about my application. Nah, oke. Pertama-tama langsung aja kita kerjain transaksinya. Kita lihat di sini. Transaksi yang pertama PT Pita Indah pada bulan Februari 2015. Yang pertama adalah tanggal 5 Februari 2014, yaitu mengimpor sejumlah kosmetika dari negara Prancis dengan harga faktur US dollar 2.000. Dikenakan biaya masuk 10%, PPN 10%, dan PPN BM sebesar 20%. Nah, kurs yang berlaku saat itu adalah 11.000 per 1 US dollar. Nah, SPP PDJBC-nya, nah dia dipungut oleh bendaharawan itu Direktorat Jenderal Pajak, Jenderal Bea Cukai. Ini. Nah, ini nomor NTPN-nya. Baik, kita langsung aja kerjain di dalam SPT-nya. Ini ada SPT PPH. Nah, tadi adalah
melakukan impor oleh bendaharawan. Di sini bendaharawan, kita klik, kita pilih baru. Nah, di sini kita cek dulu masanya benar kan, masa Februari 2014, kebetulan belum ada kebetulan. Nah, di sini NTPN-nya tadi sesuai dengan soal. Di sini kita ambil aja NTPN-nya. Nah, ini NTPN itu terdiri dari 16 angka. Di sini copy aja. Sudah. Nah, tanggal pembayaran SSP-nya itu sesuai dengan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 5 bulan Februari 2014. Nah, di sini pemungut pajaknya yang tadi adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini PWP-nya. Kita copy aja. Kita langsung ke sini. Nah, di sini, PWP-nya yaitu 00 kita tulis 00 601 830 806 000. Kita enter. Nah, NPWP tersebut tidak terdaftar, silakan input data baru. Nah, karena belum ada data di dalam database ISBT, maka kita buat data barunya. Namanya tadi adalah Jenderal Bea Cukai. Nah, alamatnya sama saja, kan tidak ada. Kita oke. Nah, di sini ada nih impor menggunakan API atau impor tidak menggunakan API. Nah, di sini tadi sesuai dengan soal. Kita lihat di atas. PT Pita Indah telah dibuka sebagai pengusaha kena pajak dan juga mempunyai angka pengenal impor. Maka transaksinya ini itu ada di impor menggunakan API karena dia telah memiliki API seperti itu. Nah, caranya gimana sih gitu kan? Kita lihat perhitungannya. Di sini ada perhitungannya, transaksi 5 Februari 2014 impor sewa kosmetika dari negara Prancis. Di sini perhitungannya, nilai pabeannya itu adalah caranya tadi US dollarnya sebesar harga fakturnya itu sebesar 2000 US dollar dikali dengan kurs kita, yaitu jadinya 22 juta. Nah, ditambahin bea masuk tadi, bea masuknya sebesar 10%. Nah, bea masuk itu caranya adalah nilai pabean dikali dengan tarif. Maka 22 juta rupiah dikali 10% yaitu 2 juta. Maka kita akan mendapatkan nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai pabean ditambahkan bea masuk. Maka nilai impornya adalah 24 juta rupiah. Nah, PPh 22 atas impornya adalah 24 juta dikali tadi kalau dengan API adalah 2,5%, maka 24 juta dikali 2,5%, yaitu 600.000. Nah, hasilnya tadi kita masukkan ke dalam SPT. Nah, nilai impornya tadi 24 juta, PPh yang dipunduknya adalah 600.000. Baik, dikalikan 2,5%. Nah, sudah benar semua, baru kita simpan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam daftarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada transaksi tanggal 10 Februari 2014, yaitu melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 30 juta. Nah, jumlah tersebut belum termasuk PPN dan PPNBM. NPWP-nya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisatanya, dan ini nomor PPN-nya.
Baik, kita masukkan saja tadi melakukan penjualan kepada bendaharawan. Maka di SPT kita masukkan ke dalam atas pembelian barang oleh bendaharawan. Kita melakukan penjualan ke bendaharaan, maka yang membeli adalah bendaharawan. Kita klik. Nah, di sini kita buat baru. Nah, kita cek dulu nih, masanya benar tanggal 2 bulan Februari 2014. Kode kebutuhannya belum ada karena kita baru buat. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan kode TPN-nya. Kode TPN ini sebanyak 16 angka. Kita copy, kita masukkan ke dalam SPT. Sudah. Nah, ini angkanya sesuai dengan transaksi kita tanggal 10 Februari 2014. Nah, di sini kita masukkan pemungut pajaknya yaitu bendaharawan ya. Nah, di sini NPWP-nya 00601 830 3 8 10 000. Nah, kita enter. Nah, dia bilang lagi kan NPWP tidak terdaftar karena kita belum memasukkannya ke dalam database ISPT ini. Oke, kita masukkan. Nah, namanya tadi sesuai soal, yaitu adalah bendaharawannya adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kita masukkan dalam sini. Sudah, alamatnya tidak ada, skipkan saja. Oke. Nah, sudah. Nah, ini wajib pajak yang dipungutnya adalah kita dipungut oleh bendaharawan. Nah, di sini dilihat ya, ada harga pembelian dan PPh yang dipungut. Karena ini penjualan kepada bendaharawan, maka dasarnya DPP-nya itu adalah harga pembeliannya, harga yang dibeli oleh bendaharawan. Kita lihat di sini cara penghitungannya. Transaksi tanggal 10 Februari 2014. Nah, melakukan penjualan kosmetika kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 30 juta. Itu tidak termasuk PBN dan PPNBM, maka nilai pembeliannya pure, maksudnya pembeliannya saja itu sebesar 30 juta. Nah, maka PPh dua-duanya adalah dengan cara nilai pembelian dikali tarif API yaitu 2,5%, maka 30 juta dikali 2,5% yaitu 750.000. Kita masukkan ke dalam SPT. Jadi nilai pembeliannya 30 juta. Pajaknya 750.000. Tujuh 750.000. Nah, 750.000. Nah, semuanya sudah benar, baru kita simpan. Yes. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini udah masuk ke daftarnya. Kita baca lagi soal selanjutnya. Nah, di sini PT Pita Indah melakukan transaksi tanggal 25 Februari 2014 melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Pariwisata sejumlah 110 juta. Nah, jumlahnya itu sudah termasuk PPN, belum termasuk PPNBM, dan NPWP-nya adalah segini, nomor NPWP-nya segini. Nah, maka kita masukkan dulu. Tadi adalah pembelian oleh bendaharawan. Baru di sini masa pajaknya Februari 2012 dan PPN-nya sesuai soal. Nah, ini tanggalnya SSP-nya sesuai dengan tanggalnya transaksinya 25 Februari 2014. Nah, di sini envelopnya kita masukin tanggal 1
Namanya adalah Kementerian Budaya dan Pariwisata. Ya, ini PT Pita Indah. Nah, di sini harga pembeliannya. Nah, di sini Kementerian Budaya dan Pariwisata melakukan pembelian kembali sebesar 110 juta. Nah, di sini kita masukkan. Dia yang diminta adalah harga pembelian dan PH yang dipungutnya. Nah, sedangkan di sini adalah harga pembelian sudah termasuk PPN. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat cara penghitungnya. Transaksi tanggal 25 Februari 2014. Nah, melakukan penjualan secara kepada Kementerian Pariwisata sejumlah 110 juta. Nah, sudah termasuk PPN. Perhitungannya kan di sini sudah 110 juta itu adalah nilai pembelian ditambah PPN. Maka nilai pembeliannya itu mengeluarkan PPN terlebih dahulu. Caranya 100 per 110 dikali 110 juta. Nah, sama dengan 100 juta. Nah, itu adalah nilai pembelian pure di luar PPN. Nah, PPH dua-duanya adalah nilai pembelian dikali tarif, yaitu 100 juta dikali 2,5%, yaitu 2.500.000. Kita masukkan ke dalam SPT. 100 juta PPN yang dipungutnya dikali 2,5%, yaitu 2.500.000. Apakah sudah benar? 2.500.000 rupiah. Benar? Semuanya sudah benar, kita simpan. Yes. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini sudah masuk ya. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 29 Februari 2014. Nah, di sini melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia sejumlah 234 juta. Nah, jumlahnya itu sudah termasuk PPN dan PPNBM. Itu NPWP-nya dan nomor NTPN-nya. Baik, kita masukkan dulu. Berarti itu adalah penjualan kepada bendaharawan. Berarti atas pembelian barang oleh bendaharawan. Kita buat baru lagi. Di sini masa pajaknya Februari 2014. Nah, NTPN-nya kita sesuai soal. Sudah, nah tanggal SSP-nya sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 29 Februari 2014. Nah, di sini NPWP-nya kementeriannya, bendaharawannya di sini adalah 00601 830 809 enter. Nah, NPWP tersebut tidak terdaftar, silakan input data baru. Nah, karena NPWP belum terdaftar, kita daftarkan di dalam SPT-nya. Nah, namanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Kita saja stay. Nah, alamatnya tidak ada, kita save. Oke. Nah, di sini wajib pajak kita. Dia minta lagi harga pembelian dan PPh dipungut. Nah, karena ini telah termasuk PPN dan PPNBM, cara perhitungannya gimana? Kita lihat cara perhitungannya. Nah, cara perhitungannya adalah karena di sini adalah penjualannya itu sudah masukkan yang PPNBM, maka dari pembelian plus PPN plus PPNBM adalah 234 juta. Maka untuk mencari nilai pembeliannya adalah karena PPN itu persennya PPNBM sebesar 20%, maka caranya mengeluarkannya adalah 100 per 130 dikali dengan 234
juta sama dengan 180 juta. Nah, itu adalah nilai pembelian. Biar hanya nilai pembeliannya saja di luar PPN dan PPNBM-nya. Nah, di sini PPh dua-duanya caranya adalah 180 juta dikali 2,5%, yaitu 4.500.000. Kita masukkan ke dalam SPP 180 juta 4.500.000. Sudah benar 4.500.000 rupiah. Sudah benar semuanya, kita simpan. Dan yes. Baik. Data sudah disimpan semua. Maka selanjutnya kita lihat lagi di soal. Sini sudah masuk ke daftarnya. Kita lihat soalnya. Transaksi di bulan Februari sudah habis. Nah, kita lihat di sini sudah semuanya, berarti sudah 4 ya. Nah, di sini selanjutnya setelah kita selesai mengisi SPT PPh-nya, kita bisa ke menu cetakan. Nah, di sini kita masukkan masa pajaknya, yaitu masa Februari 2015, kita enter. Nah, di sini sudah ada semua, ada daftar setoran pajaknya. Di sini kita pilih semua, kita cetak. Nah, di sini daftar surat setoran pajak penghasilan PPh 22 impor, bank devisa dan bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Ini yang tadi, yang satu ya, karena kita impor. Ini sudah benar. Nah, di sini adalah atas pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Nah, ini ada 3 transaksi ya tadi, benar. Nah, di sini jumlah yang disetorkan sendiri tidak ada, maka benar semuanya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan melaporkan data ke KPP. Caranya, klik masa pajak. Kita pilih tadi masa kita adalah Februari. Tahun pajaknya adalah 2015. Tampilkan data. Kita klik. Kita pilih dulu tempat data yang pengen kita taruh buat CSV-nya, data yang tadi, PPh pasal 23-nya. Maka kita pilihkan. Nah, sudah dibuat dalam bentuk CSV-nya. Close. Maka sudah selesai semuanya. Kita lihat hasilnya ya. Di data D, di PPh pasal 22-nya. Nah, di sini sudah ada bentuk CSV-nya untuk dilaporkan ke KPP. Seperti itu. Nah, seperti itulah contoh tutorial ISPT masa pasal 22. Semoga dengan adanya tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua, mempunyai gambaran bagaimana sih cara menggunakan ISPT PPh masa pasal 22 itu. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengaplikasikannya dengan benar. Baik, terima kasih dan bye-bye.